Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wulandari dengan nomor NPM 10221003 kelas C1 Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas materi mengenai Ma'rifatullah. Materi mengenai Ma'rifatullah. Di sini ada 6 pokok bahasan. Yang pertama, ahamiyatu Ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Yang kedua, at-thoriq ila Ma'rifatullah atau cara menuju Ma'rifatullah. Yang ketiga, al-mawani fi Ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Yang keempat, al-adilah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Yang kelima, tauhidullah atau mengesahkan Allah. Dan yang terakhir, al-haya fi jilali tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid. Pokok bahasan yang pertama, ahamiyatu Ma'rifatullah atau pentingnya mengenal Allah. Sebelum ke pembahasan, kita harus ketahui dulu apa itu Ma'rifatullah. Ma'rifatullah berasal dari kata ma'rifah, yaitu arofa yarifu ma'rifah, yang berarti mengenal. Dengan demikian, Ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Dalam ahamiyatu Ma'rifatullah terdapat 3 dukungan dalil yang kuat. Yang pertama, ada dalil naqli. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 19. Dalil yang kedua yaitu dalil naqli. Jika manusia merenungkan apa yang terdapat di alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 190. Dalil yang ketiga yaitu dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha menciptakan alam beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Pembahasan yang kedua yaitu at-thoriq ila Ma'rifatullah atau cara menuju Ma'rifatullah. At-thoriq ila Ma'rifatullah atau jalan mengenal Allah. Kita bisa melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama melalui ayat qauliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 89. Yang kedua melalui ayat qauliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 53. Adapun kewajiban kita terhadap ayat-ayat qauliyah adalah tadabbur, yakni dengan membaca, memahami, serta merenungi makna dan kandungan di dalamnya. Sedangkan pada ayat qauliyah, maka kewajiban kita adalah tafakkur, yaitu dengan memperhatikan, berpikir, merenungi, dan mempelajarinya dengan seksama. Selain itu juga kita bisa menggunakan 2 metode. Yang pertama dengan metode Islam. Sinergi harmoni ayat naqli dan ayat akli mengantarkan seorang muslim untuk membenarkan dan mempercayai Allah, serta memantapkan keimanan kepadanya. Selain itu juga, metode yang kedua yaitu dengan metode jahiliyah atau metode non-Islam yang berangkat dari prasangka dan kepentingan nafsu. Dan ini hanya akan menimbulkan keraguan dan kebimbangan. Semakin jauh ia menyelami, semakin besar keraguan yang ia dapatkan. Akhirnya, ia kufur kepada Allah dan menolak aturannya. Pembahasan yang ketiga, al-mawani fi Ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Penghalang mengenal Allah terdapat 2 macam. Yang pertama, maradu asyahwat atau penyakit yang berasal dari syahwat. Macam-macam penyakit yang berasal dari syahwat. Yang pertama, hasad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 19. Yang kedua, sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 35. Yang ketiga, zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat As-Sajdah ayat 22.
Yang keempat, dusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 9 sampai ke 10. Dan yang terakhir, banyak dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Penghalang mengenal Allah yang kedua yaitu paradus subhat atau penyakit yang berasal dari subhat. Macam-macam penyakit yang berasal dari subhat. Yang pertama yaitu jahil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 39. Yang kedua, ragu-ragu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 143. Yang ketiga, menyimpang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 13. Dan yang terakhir yaitu lalai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 7. Pembahasan yang keempat yaitu al-adilah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Eksistensi Allah, wujud Tuhan dan komunikasi dengannya. Keimanan kepada Allah adalah asas utama keimanan yang harus dijiwai oleh setiap orang muslim. Allah adalah zat yang tak terbatas atau unlimited, sedangkan manusia adalah eksistensi yang terbatas atau limited. Kita harus tercebur dalam keimanan, dalam ibadah, dan merasakan kehadiran Allah di sana. Bukan hanya itu, kita dapat berkomunikasi dengan Allah. Hebatnya, Allah sendiri sudah memberitahu bagaimana kita berkomunikasi dengannya. Melalui sholat, kita dapat berkomunikasi dengannya. Sholat adalah cara khusus untuk berkomunikasi dengannya. Dengan cara inilah, tidak dengan yang lain, manusia dapat berkomunikasi dengan Allah. Cara mentauhidkan Allah. Yang pertama, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada zatnya. Yang kedua, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada sifatnya. Yang ketiga, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada sifatnya atau perbuatannya. Yang keempat, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada hukum-hukumnya. Dan yang terakhir, mengagungkan nama-namanya. Objek-objek pembahasan ilmu tauhid di dalam Al-Quran. Yang pertama, tauhid ilahiyah atau ketuhanan. Yang kedua, tauhid nubuwah atau kenabian. Yang ketiga, tauhid sam'iyat. Pembahasan yang kelima yaitu tauhidullah atau mengesahkan Allah. Pengertian tauhid. Tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, serta tidak menyekutukannya dengan apapun dan dalam bentuk hal apapun. Tauhid dibagi dua. Yang pertama, rububiyatullah. Macam-macam rububiyatullah. Yang pertama, khalikan atau pencipta. Yang kedua, rojikon atau pemberi rezeki. Yang ketiga, raja dan pemilik atau al-malikan. Tauhid yang kedua yaitu mulkiyatullah. Macam-macam mulkiyatullah. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, pembuat hukum. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, yang dituju. Dan yang terakhir, ilah yang abadi. Tauhidullah ibadah dan tauhidullah ikhlas. Keikhlasan dalam beribadah ini dapat dicapai melalui dua perkara yang saling berkait antara satu sama lain. Pertama, dengan mengkufuri segala togut, menjauhkan diri dari togut, dan tidak pula berlaku syirik kepada Allah. Definisi togut yaitu segala sesuatu yang diabdikan selain Allah. Macam-macam togut. Yang pertama setan, yang kedua pemerintah zalim, yang ketiga hukum jahiliyah, yang keempat dukun dan tukang sihir, dan yang terakhir berakhlak. Adapun bahaya syirik, yang pertama kezaliman yang besar, yang kedua tidak mendapat ampunan, yang ketiga dosa yang besar, yang keempat kesesatan yang jauh, yang kelima diharamkan surga, yang keenam masuk neraka, dan yang terakhir dihapuskan amal. Pembahasan yang terakhir yaitu al-hayah fi zilali tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid. Hidup di bawah naungan tauhid. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mempercayai Allah Subhanahu wa taala melalui zatnya, sifat, asma dan af'alnya. Yang kedua, ada macam-macam tauhid. Yang pertama, asma dan sifat, yang kedua rububiyah, yang ketiga mulkiyah, dan yang keempat uluhiyah.
Dan yang terakhir ada la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah, yang pertama yang dituju, yang kedua Tuhan yang dituju, yang ketiga Tuhan yang disembah, dan yang terakhir Raja yang ditaati. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.